Baik, di sini ada pertanyaan, kalimat yang mengandung konjungsi penambahan di dalamnya adalah, nah kita lihat di sini optionnya ada dari kalimat nomor 2 sampai kalimat 6. Nah, konjungsi penambahan itu apa sih? Konjungsi penambahan itu dan terus ada juga diantaranya. Nah, kita lihat yang mengandung konjungsi penambahan di sini adalah ada di kalimat nomor 6 di sini. Nah, jadi jawabannya adalah yang kalimat 6. Berikutnya itu soal nomor 17 ya. Kita bahas untuk soal nomor 17. Kata yang perlu diperbaiki pada kalimat 2 adalah, ini adalah kalimat 2-nya. Melihat buku dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, membuka wawasan, dan mengurangi tingkat stres. Oke, untuk opsinya ya, kita baca dulu untuk opsinya. A, kata dampak. B, kata positif. C, kata kebiasaan. D, kata melihat. Atau E, kata buku. Oke, di sini kita lihat A, dampak. Dampak itu malah kalimat 1 ya. 2, B, untuk B positif itu juga kalimat 1. C, kebiasaan. Itu juga kalimat 1. D, melihat. Dan E, buku. Berarti di sini yang bisa kita pertimbangkan yaitu pada opsi D atau E. Karena untuk opsi A, B, dan C itu adalah kalimat 1. Sehingga sudah bisa dipastikan bahwa jawabannya tidak tepat. Dan untuk kalimat 2, kita lihat melihat buku. Nah, ini sudah salah. Mengapa salah? Karena melihat buku itu bukan dilihat. Namun dibaca. Jika hanya melihat itu menggunakan mata saja gitu ya, kita hanya melihat saja bukan membaca. Jadi jika melihat kita tidak dapat apa-apa, tapi ketika membaca kita mendapatkan sesuatu di dalam buku itu. Nih, kalimat 2 menyatakan membaca buku dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, membuka wawasan, dan mengurangi tingkat stres. Kesalahannya itu atau yang perlu diperbaiki itu terdapat pada kata melihat. Seharusnya diganti dengan kata membaca gitu ya. Karena akan berbeda makna begitu. Antara melihat dan membaca. Kalau untuk opsi E, ini buku itu tidak perlu diperbaiki karena buku adalah ide pokoknya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa yang perlu diperbaiki itu yaitu pada kata melihat. Mengapa perlu diperbaiki? Karena hanya melihat itu tidak akan membuat buku ini bermakna atau dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, membuka wawasan, dan mengurangi tingkat stres. Itu tidak akan terjadi jika hanya melihat. Dan jika membaca, manfaat-manfaat dari membaca itu akan bisa terlihat gitu ya, seperti yang disebutkan pada kalimat 2. Jadi, kata yang perlu diperbaiki pada kalimat 2 itu pada opsi D, yaitu melihat. Baik, di sini ada penulisan kata live streaming ya, nomor 18. Live streaming itu penulisannya seperti apa? Live streaming itu penulisannya harus dimiringkan karena merupakan kata serapan bahasa asing. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi dengan pembahasan paket PBM ya, atau pemahaman bacaan dan menulis. Kita langsung lanjut untuk pembahasan soal nomor 1.
Nih, soal nomor 1, kita langsung disuguhkan dengan bacaan ya. Adapun pertanyaannya yaitu, penulisan kata yang salah terdapat pada nomor. Yang ditanyakan adalah kata yang salah. Berarti kita fokusnya pada pencarian kata ya. Oke, di sini kita lihat karena di sini opsinya kalimat 1, kalimat 2, 3, 4, dan 5, sehingga kita harus membaca secara singkat untuk seluruh bacaan ini gitu ya. Tidak bisa dipilih hanya beberapa kalimat saja. Silahkan dibaca terlebih dahulu untuk katanya, untuk bacaannya, dan temukan secara teliti kata yang salah. Oke, sudah? Kita lihat untuk nomor 1. Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan media sosial semakin meluas di kalangan masyarakat. Ini tidak ada kesalahan ya. Lalu nomor 2. Namun, tidak sedikit orang yang kurang memahami etika penggunaan media sosial. Oke, di sini ada yang tidak terlalu jelas, yaitu kata kurangnya. Kata kurang ini kurang jelas ya. Tapi kita lihat dulu untuk opsi nomor 3 sebelum saya jelaskan mengapa kata kurang ini salah begitu ya. Banyaknya kasus penyebaran informasi palsu atau hoax dan pelecehan daring menunjukkan perlunya pemahaman etika dalam bermedia sosial. Ini sudah tepat ya semua katanya. Lalu untuk opsi D ya, untuk soal kalimat 4. Pendidikan mengenai tata cara yang benar dalam menggunakan media sosial seharusnya diperkuat di lingkungan sekolah dan keluarga. Ini pun sudah jelas ya. Lalu untuk kalimat 5. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Oke, di sini kita lihat juga pembahasannya. Nih, kesalahannya itu terdapat pada kalimat 2. Pada penggunaan kata kurang. Mengapa salah? Karena kata itu seharusnya menggunakannya pada akhirnya. Jadi, seharusnya adalah kurangnya. Sehingga kalimatnya menjadi lebih jelas dan sesuai dengan tata bahasa yang benar. Jadi kalimat 2 itu seharusnya, namun tidak sedikit orang yang kurangnya memahami etika penggunaan media sosial. Jadi di sini ini menunjukkan etika bermedia sosial begitu ya, lebih ada penekanan sehingga menjadi kalimat yang lebih jelas begitu. Itu alasannya mengapa kalimat 2 ini menjadi kata kurang ini menjadi kata yang salah begitu. Jadi untuk jawabannya untuk penulisan kata yang salah pada bacaan soal nomor 1 ini yaitu terdapat pada kalimat 2, lebih tepatnya pada kata kurang. Seharusnya ditambahkannya pada akhir katanya. Halo semua, kembali lagi dalam pemahaman bacaan dan menulis. Sebelumnya, kita mari baca soal terlebih dahulu. Perhatikan kutipan surat lamaran berikut. Menurut Bapak Kamal, asisten manajer di perusahaan Bapak atau Ibu, saya mendapatkan informasi bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan seorang akuntan. Pertanyaannya, kata sapaan yang digunakan dalam kutipan surat di atas adalah Bapak atau Ibu. Menurut jenisnya, termasuk ke dalam bentuk ganti orang keberapa. Jadi, di sini kita mencari tahu kata sapaan Bapak atau Ibu dalam surat lamaran. Yang di dalam kotak termasuk ke dalam kata ganti orang keberapa.
Maka kita perlu mengetahui bahwa pilihan jawaban A hingga E ini yang mana yang merupakan atau yang termasuk ke dalam kata ganti bapak atau ibu. Mari kita analisis jawaban atau pilihan jawaban A hingga E satu per satu. Pilihan jawaban A adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ini termasuk kata saya yang digunakan oleh penulis surat lamaran untuk merujuk pada dirinya sendiri. Maka, kata ganti orang pertama atau kata ganti orang pertama tunggal itu tidak tepat karena tidak termasuk ke dalam bapak atau ibu, sehingga pilihan A itu tidak tepat. Pilihan jawaban B, yaitu kata ganti kedua, adalah jawaban yang tepat. Karena kata ganti orang kedua ini terdiri dari kata sapaan. Pada surat lamaran, penggunaan kata sapaan bapak atau ibu mencerminkan penggunaan kata ganti orang kedua yaitu kamu, yang digunakan untuk merujuk kepada pembaca yang memiliki kedudukan atau jabatan yang tidak diketahui secara pasti. Lalu pilihan jawaban C, kata ganti orang ketiga kurang tepat. Mengapa? Karena kata ganti orang ketiga ini contohnya ia, dia, beliau, atau mereka. Kata ganti orang ketiga ini digunakan untuk orang lain yang tidak terlibat sebagai lawan bicara. Biasanya, kata ganti orang ketiga ini digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Lalu, kata ganti orang berapa yang ada di D, yaitu campuran. Tentunya pilihan jawaban D ini tidak tepat juga. Karena kata ganti hanya terdiri dari kata ganti pertama, kedua, ketiga, baik jamak maupun tunggal, sehingga tidak ada kata ganti orang campuran. Bagaimana dengan pilihan jawaban E? Tentu jawaban E adalah jawaban yang salah. Karena kata sapaan bapak atau ibu merupakan kata ganti yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat formal, di mana kita menggunakan kata ganti bapak atau ibu sebagai bentuk sapaan, bukan menggunakan kata ganti orang kedua yaitu bentuknya kamu. Sehingga jawaban yang benar untuk pertanyaan kata sapaan yang digunakan dalam kutipan surat lamaran di atas, yaitu bapak atau ibu, menurut jenisnya termasuk ke dalam bentuk kata ganti orang kedua. Maka jawabannya adalah B kedua.